Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria, mahasiswi dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, Prodi D3 Keperawatan semester 2. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses perkembangan anak usia sekolah. Anak usia sekolah adalah anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Periode pubertas sekitar usia 12 tahun merupakan tanda akhir masa kanak-kanak menengah. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. A. Tahap perkembangan anak usia sekolah. 1. Pertumbuhan fisik. Dilihat pada perubahan yang terjadi pada pola pikir, tinggi badan, dan berat badan. Anak usia sekolah memiliki ukuran tubuh yang tidak diperkirakan. Hal ini terjadi karena bentuk tubuh yang dimilikinya bisa jadi merupakan faktor yang terkait atau faktor penyakit yang terjadi sejak ia lahir. 2. Perkembangan kognitif. Perubahan kognitif pada anak usia sekolah adalah pada kemampuan untuk berpikir dengan cara logis tentang di sini dan saat ini, bukan tentang hal yang bersifat abstraksi. Pemikiran anak usia sekolah tidak lagi didominasi oleh persepsinya dan sekaligus kemampuan untuk memahami dunia secara luas. Perkembangan kognitif Vigen terjadi. 3. Perkembangan moral. Ada 3 fase dalam perkembangan ini. 1. Fase prekonvensional. Anak belajar baik dan buruk atau benar dan salah melalui budaya sebagai dasar dalam peletakan nilai dan moral. 2. Fase konvensional. Pada tahap ini anak berorientasi pada mutualitas hubungan interpersonal dengan kelompok. Anak sudah mampu bekerja sama dengan kelompok dan mempelajari serta mengadopsi norma-norma yang ada dalam kelompok selain norma dalam lingkungan keluarganya. 3. Fase postkonvensional. Anak usia remaja telah mampu membuat pilihan berdasarkan pada prinsip yang dimiliki dan diyakininya. Segala tindakan yang diyakininya dipersepsikan sebagai suatu kebaikan. 4. Perkembangan spiritual. Anak usia sekolah berada pada tahap perkembangan ini, yaitu pada tahapan mitos atau fakta. Anak-anak belajar untuk membedakan hayalan dan kenyataan. 5. Perkembangan psikoseksual. Pada fase ini anak-anak fokus pada perkembangan aktivitas fisik dan intelektual, sementara kecenderungan seksual seolah ditekankan. 6. Perkembangan psikososial. Masalah sentral psikososial pada masa ini sebagai krisis keaktifan. Perkembangan kesehatan membutuhkan peningkatan pemisahan dari orang tua dan kemampuan menemukan penerimaan dalam kelompok yang sepadan, serta merundingkan tantangan yang berada di luar. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses perkembangan anak usia remaja. Pada dasarnya manusia dibedakan ke dalam 5 kelompok besar, yaitu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Namun kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan remaja. Tahap-tahap perkembangan remaja terdiri dari 3, yaitu 1. Tahap remaja awal 10-14 tahun. Perkembangan fisik secara umum laju perkembangan berlangsung pesat. Proporsi ukuran tinggi dan berat badan seringkali kurang seimbang. Selain itu juga muncul ciri-ciri sekunder seperti dengan muncul aktifnya sekresi kelenjar jenis kelamin. B. Perkembangan kognitif. Pada tahap ini kemampuan berpikir mulai tumbuh dan pada umumnya sudah mulai berpikir tentang masa depan, meskipun hanya dalam tahap yang terbatas. C. Perkembangan sosio-emosi. Remaja pada tahapan ini berusaha menunjukkan identitas dirinya. Muncul perasaan canggung saat bertemu dengan seseorang. 2. Tahap remaja tengah 15-17 tahun. A. Perkembangan fisik. Pada masa ini pertumbuhan pubertas pada terapan ini sudah sempurna. Di sisi lain, pertumbuhan fisik pada perempuan mulai lambat. Akan tetapi pada remaja laki-laki akan terus berlanjut. B. Perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir terus meningkat. Sudah mulai mampu menetapkan sebuah tujuan. Akan tertarik pada hal-hal yang lebih rasional dan mampu berpikir tentang sebuah kehidupan. C. Perkembangan sosio-emosi. Pada periode ini pengaruh teman sebaya sangatlah kuat. Popularitas bisa menjadi sangat penting. 3. Tahap remaja akhir 15-20 tahun. A. Perkembangan fisik. Pada masa ini versi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang, mendekati kekuatan orang dewasa. Selain itu juga ditandai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi seperti pada orang dewasa. B. Perkembangan kognitif. Pada masa kini remaja sudah mulai memiliki kemampuan untuk memikirkan sebuah ide dari awal sampai akhir, kemampuan untuk menunda kepuasan dan kegembiraan.
C. Perkembangan sosio-emosi. Pada masa ini, identitas diri semakin kuat, stabilitas emosi dan kepedulian terhadap orang lain semakin meningkat. Semakin mandiri, hubungan antara teman sebaya tetap menjadi isu yang penting, dan hubungan dengan lawan jenis akan semakin serius. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pembelajaran untuk kita semua. Yang kurang jelas silahkan ditanyakan di komen dan di like. Terima kasih. Maaf jika saya ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.